Pemirsa, sudah siap belum? Karena sudah waktunya makan siang nih. Siang ini kami akan mengajak Anda untuk mencicipi ragam kuliner khas Makassar. Namun tak perlu jauh-jauh dari kota Jakarta ya. Depok ternyata juga punya coto Makassar, sop konro hingga es pisang ijo dengan rasa autentik serta menggugah selera. Tabe Mariki. Wow, sekarang kapal saya sudah bersandar di Sulawesi Selatan, tapi versi Jawa Barat. Alias kali ini saya ingin mencoba mencicipi kuliner khas Makassar, namun ada di Depok, nggak perlu jauh-jauh ke Makassarnya. Langsung aja kita coba cicipin di Daeng Carameng. Siang-siang panas terik, cocok nih makan yang dingin-dingin bikin seger seperti es pisang ijo. Hidangan manis khas Sulawesi Selatan yang dibalut dengan fla, susu dan sirup ini bikin ngiler pastinya. Apalagi di saat jam makan siang. Tak hanya es pisang ijo, kedai yang terletak di Depok, Jawa Barat ini juga menyajikan ragam menu khas Makassar dengan citra rasa autentik lainnya. Garasi rumah disulap jadi kedai makan rumahan yang nyaman. Siap melayani pelanggan setiap harinya mulai jam 7 pagi hingga 9 malam. Para pelanggan pun datang silih berganti, mencicipi aneka pilihan menu yang tersedia, seperti coto Makassar, sop konro, ataupun mie titi. Aku biasanya sih senangnya mie titi sama coto. Iya. Pernah juga ke sana, gimana nih rasanya ketika makan di Depok sama makan di sana, sama apa enggak, Dek? Sama banget. Kalau aku kan biasa ke sana karena ikut mertua. Jadi kalau udah coto di sana tuh yang pasti itunya harusnya medok sih. Di sini tuh kalau coto Makassarnya tuh bumbunya kental, kuah kacangnya berasa gitu kan. Juga kalau mie titinya juga otentik sih. Es pisang hijau. Kenapa suka banget es pisang ijo di sini, Dek? Karena memang seger juga ya kalau siang-siang makan di sini. Terus juga rasanya memang enak juga, seger dan pas. Manisnya pas, semuanya pas. Masakannya enak, persis kalau di Makassar kita makan itu nggak ada bedanya. Jadi emang mau nggak mau larinya ke sini lagi. Dia coto, konro itu semua benar-benar seperti kita makan di Makassar karena rasanya. Kedai kuliner yang terletak di Jalan Melati Raya Pancoran Mas ini mulai berdiri sejak 2024 lalu. Resep menu yang tersaji diolah langsung oleh warga asli suku Bugis Makassar. Hal inilah yang membuat bahan-bahan yang digunakan, bumbu rempah, serta cita rasa autentiknya semakin kuat dan gak main-main. Biasanya yang jadi favorit, yang dicari warga itu yang menu yang apa aja, Bu? Ya, menu coto Makassar, sop konro, ada juga mie titi, nasi goreng merah. Kalau ikan-ikanan tadi itu ikan palomara, ulu juku, ada juga kambu pare. Itu jarang ada, Kak, di restoran Makassar. Itu khasnya juga Makassar. Ini dia kambu paria atau pare kambu. Kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan yang juga jadi menu andalan di sini. Sayur pare yang telah dipotong melintang dibuang bijinya, kemudian diisi dengan adonan ikan laut dan kelapa parut sangrai. Sesuai namanya, sebab kambu artinya isi, sehingga pare diisi adonan serta diguyur kuah bumbu rempah gurih seperti kunyit, serai dan daun salam, daun jeruk, bawang dan kemiri, menetralisir rasa pahit alami dari pare. Kuliner yang satu ini biasanya hanya ditemukan saat acara besar maupun ritual adat suku Bugis. Namun kini makanan ini populer jadi lauk sehari-hari seperti hidangan konro, palumara ataupun ulu juku. Harga setiap menu beragam, dibanderol mulai dari 20 hingga 48.000 per porsi. Satu porsinya pun gak pelit, bisa dinikmati 1 hingga 3 orang saking banyak dan empuk isinya. Yummy! Dari semua menu yang tersaji di atas meja, tentu saja primadona utamanya ada pada coto Makassar dan juga sop konronya yang benar-benar menggugah selera begitu ya. Tapi yang juga nggak kalah nikmat adalah si kambu parianya. Ini dari tadi saya makan ini ya, ini nikmat banget, rasa parenya pun juga nggak begitu berasa pahitnya karena sudah ada padu padan yang pas gitu ya ketika berasa di dalam mulut dengan ada irisan dari si ikannya. Nah, yang juga jadi favorit saya adalah barongkoknya ini yang jarang ada gitu ya. Sekarang nih kelembutannya bisa saya nikmati, nggak perlu jauh-jauh ke Makassar. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Depok, Jawa Barat.
Besti, yang kangen sama makanan-makanan Makassar, ada satu resto yang punya aneka makanan Makassar yang selalu bikin rindu. Karena Makassar itu bukan hanya sekedar pelabuhan, tapi ia adalah pelabuhan rasa Besti. Yang jarang ada di resto-resto Makassar yang lainnya itu ada mie titi Besti. Mie kecil yang digoreng garing ini langsung diterbangkan dari Makassar loh. Nah, untuk siraman mie titi ini seperti capcay kalau dilihat-lihat. Pertama, masukin semua bahan-bahannya ke dalam air yang panas. Mulai dari bakso sapi, bakso ikan, dan ati ampela. Disusul sama bawang putih dan juga sayur sawi, aduk-aduk dan tunggu mendidih. Beri daun bawang biar aromatiknya makin nampol. Lalu susul dengan tepung kanji biar teksturnya lebih kental. Dan terakhir, kasih telur. Lalu siram deh ke atas mie titinya yang udah digoreng garing, Besti. Jadi konsepnya hari ini kita pengen makan makanan Makassar di situ. Setuju. Ini pertama kali loh aku lihat mie-nya itu digoreng terus dikuaken. Ini namanya mie titi. Oh, mie titi. Jadi sebenarnya konsepnya ini tuh sebenarnya kayak ifumi Chinese food gitu. Oh, tahu. Tapi versi Makassar. Nusantara dan dia tuh beda sama ifumi sih. Ini tuh dia mie-nya lebih kecil. Oh, iya. Lihat ya kan? Ini mie-nya lebih kecil ukurannya terus digoreng, baru disebor pakai kuah kaldu yang dikentelin pakai. Ini kental banget sih. Ini pakai maizena nih. Oh, Ya kan? Jadi ini adalah kaldu. Berasa nggak? Berasa kan? coy. Iya kan? Tuh. Bener-bener sekental itu Ini tuh. enak banget lagi. Ya iyalah, makanan khas Makassar. Oh, enak. Wow. Pakai ini kali ya. Hah? Aku tim langsung dibumbuin kali deh. Oh, kamu mau langsung sebor? Kental banget, ini pasti pedas, jadi kita cuma pakai 2 aja cukup. Ini isiannya ada kayak fish cake, ada udang, Ada sayur-sayur, iya, oh hati. Ati Oh nih. iya ada. Mari kita makan Besti. Mie yang renyah dan garing di awal disiram sama kuah hangat, benar-benar seperti ifuminya orang Sulawesi loh. Setiap suapan mie titi itu sederhana, ada gurih-gurih memikat yang bikin dia mendekat. Ini aku pikir kuahnya tuh bakal kentalnya tuh masih bisa kayak di, ngerti nggak? Ternyata sekental itu. Karena itu pakai larutan maizena dia masaknya. Kadang-kadang ada yang pakai tepung kanji juga tuh nggak sih? Jadi memang ini adalah si elemen pentingnya untuk di dalam mie titi kalau menurut aku. Oke. Enak banget lagi, aku suka banget kuahnya tuh. Sayurnya pun masih garing krenyes-krenyes. Iya, dan ini pasti krenyes juga loh buat mie-nya, walaupun udah dikasih kuah. Udah ditenggelam kayak gitu ya kan? Yes. Dan kamu tahu nggak? Apa? Katanya ini mie-nya dikirim langsung dari Makassar. Masa? Karena suka nyarinya di sini. Oh, beda ya? Aku pikir kayak pakai Beda. mie apa aja bisa gitu. Nggak bisa. Kalau pakai mie gomak dari Sumatera Utara. Oh iya, jadi Batak ya. Batak, ya kan? Aku mau coba udangnya dulu ya. Apakah udangnya seger apa enggak? Mungkin mie titi ini bukan cuma soal rasa, tapi tentang pelajaran kecil dari dapur Makassar bahwa yang keras pun bisa lembut, apalagi kalau disiram dengan yang hangat, dijamin bikin terpikat. Menyenangkan, tidak mengecewakan, tapi tunggu dulu sih. Kenapa? Nah, Oh iya, betul. ini adalah palu mara, guys. Ini juga salah satu masakan khas Makassar. Oh my god, ini mari kita coba dulu kuahnya kali ya. Ya. Ini kayak beda deh, beda sama ikan kuah kuning ya. Beda, karena dia sebenarnya rasanya lebih ke manis asam ya nggak sih? Coba. Oh iya, ini Yes. manis asam, Ini benar. lebih ke manis asam. Biasanya tuh dia pakai asam kandis, kalau nggak asam Jawa gitu loh. Oh iya, Asamnya. benar. Nih, Besti. Ya, Yes, Setuju, udah, setuju. bener kan? setuju. Ya, ini harus Ini diracik langsung. Harus. Terus, biasanya tuh makannya pakai ini nih, Besti nih. Tada! Apa itu? Buras. Buras. Beras, cenah ya. Buras. Oh buras. Lain. Biasanya kan Ini pakai ini, silakan. Oke, terima kasih. Biasanya kan ini kan, apa namanya, pakainya ketupat atau lontong gitu kan. Oh. Tapi kalau di Makassar tuh biasanya mereka pakainya buras. Buras. Ini kalau kamu coba pertama kali ya, Hah? dia rasanya lebih gurih. Masa sih? Yes, kamu Coba harus cobain. dong. Kamu harus cobain. Ya. Oke, lontong. Nih, aku bukain buat Sita. Ada ini ya, coba. Tuh. Oh, ini masih anget lagi. Yes, best banget kan. Tuh. Lebih gurih kan? Kayak pakai ketan gitu loh. Enggak ya? Pakai apa? Santan. Ini tuh makannya harus Kamu
Aku pengen coba dulu ini ya. Lanjut ke sop palu mara ikan bandeng nih. Kuah kuningnya yang hangat, ada rasa asam, manis, dan gurih yang selalu tertinggal di setiap suapannya. Daging bandengnya tuh lembut, tapi tetap punya duri ya. Mirip hubungan yang enak dijalanin, tapi sulit dilupain. Jadi aku sempet kepo, kenapa manisnya tuh ada manis khas gitu, kayak nggak pernah keluaran, kayak bukan dari gula gitu. Karena emang nggak dari gula. Jadi ini sebenarnya ikannya sendiri dagingnya udah manis. Oh iya. Jadi ketika dia dimasak, keluar tuh manis-manisnya dari si ikan. Kalau menurut aku, coba deh. Iya nggak sih? Oh iya. Kamu rasain daging ikannya, dia ada hint manisnya, dan itu ke-absorb ke kuahnya itu. Oh iya bener-bener Best, ikannya makanya. ya. Yes! Tapi ikannya lembut banget lagi, aku suka deh ikan-ikan kayak gini. Terus kalau menurut aku ini asamnya udah pas banget, udah balance banget. Ya. Setuju. Jadi ininya nggak usah kali Nggak ya. usah. Ya, udah. Tinggal kalau kamu kurang pedas, Sambal tempo. Di setiap suapan sop palu mara dan mie titik, ada rasa yang meski ditinggal pergi, tapi selalu berbekas di hati. Oke Lasit, kalau gitu langsung aja kita kasih penilaian buat besti-besti di rumah. Untuk rumah makan Makassar Daeng Carameng yang ada di Depok, penilaiannya adalah bikin lapar approve. Depok Makassar. Kalau batuk berdahak, minum langsung di tempat. Nggak perlu banyak repot, tinggal sobek langsung Sekarang saya sedot. sudah memegang nih es yang dari tadi disebut-sebut Iqbal nih, kayaknya juga abis ini mau just tip ya. Ini es pisang hijau. Jadi rasanya sudah ada di Makassar, tapi di versi Jawa Baratnya begitu ya. Karena sekarang saya ada di Depok. Tapi nggak perlu khawatir, ternyata benar-benar nggak perlu jauh-jauh. Sudah bisa nih menyantap hidangan es pisang hijau yang warnanya udah merekah merona begini. Langsung kita santap ya. Manis, segar, mantap pokoknya ya. Udah jauh-jauh ke sini, masa iya sih cuman cobain es pisang hijau aja? Kita langsung masuk ke dalam ya. Ini merupakan kedai makanan yang lokasinya adalah di area rumahan gitu ya. Rumah ini aja, ini sebenarnya areanya adalah garasi yang langsung disulap menjadi sebuah kedai makanan yang rasanya otentik sekali Makassar. Kenapa sih dari tadi kok disebut-sebut benar-benar otentik Makassar, khas hidangan dari Sulawesi Selatan? Apa iya benar demikian? Gak perlu khawatir ya pemirsa ya, karena yang jadi pemiliknya ataupun juga yang punya resepnya ini benar-benar orang asli dari Sulawesi Selatan ataupun juga dari Makassar ya langsung. Jadi gak perlu ragu apakah rasanya ketika dicicipi di Depok sama dengan di Makassar. Ini rasanya benar-benar sama. Yuk kita langsung ngobrol aja dengan Ibu Emma. Halo Ibu, selamat siang. Ibu Emma, ini kita soal kedai Daeng Carameng. Buka sejak kapan sih Bu, dan apa aja menu-menu yang jadi andalan di sini Bu? Ini baru sih sebenarnya, baru masuk 2 tahun, berarti tahun 2005 ya? 2024. Iya, akhir gitu. Ya, tapi menu andalannya di sini tuh coto Makassar, sop kondro, ada juga ikan-ikanan, ikan palumara, ulu juku, itu semua khas otentik ya Makassar. Oke, semua yang ada di sana hadirlah ya Bu di sini ya. Jadi nggak perlu pulang ke Makassar kalau kangen makanan Makassar. Oke, nah Bu, ada mungkin ya yang khawatir in this ekonomi, apakah harganya mahal-mahal atau berapa Bu range harganya per porsi Bu? Oh, standar kok. Ini ada yang 25.000, ada 35.000 Kak gitu. Contohnya 35.000 udah full daging gitu. Full daging banget, apalagi katanya kuahnya lekoh juga ya Bu di sini ya. Langsung kita penasaran boleh ya Bu ya, langsung kita lihat ini salah satu yang ditunggu-tunggu juga nih kalau misalkan datang ke rumah makan khas hidangan Makassar. Ada apa nih Bu yang sudah disiapkan di sini Bu? Oh, ini namanya sop kondro. Mana kuahnya? Boleh diangkat Bu dia? Ini belum dikuahkan kan? Lihat ya, ini daging-dagingnya.
Mantep banget. Ini udah dimarinasi, udah diapain dulu Bu sebelumnya Bu? Dibumbuin apa Ya, Bu? udah direbus dengan serai, lengkuas biar aromanya aroma dagingnya itu nggak terlalu ini ya. Pokoknya enak deh. Enak pokoknya ya, sudah lama jadi Habis itu pasti lembut juga ya Bu ya? Iya lembut. Setelah itu dituangkan kuahnya, kuah konronya. Oke, kita langsung nunggu untuk disiram langsung ya Bu ya sama kuah konronya. Oh. Wih. Aduh. Ini sih kalau bisa nembus di layar sih ya Iqbal dan pemirsa, ini wanginya bener-bener menggugah selera. Abis itu langsung ditabur saja dengan daun bawangnya, kemudian bawang gorengnya, dan juga nanti perasan jeruk nipis sesuai selera tentunya ya. Baik Ibu, ini kalau boleh tahu Bu, kedainya udah dibuka dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Dari jam 7.30 sampai jam 9 malam. Oke, jadi kalau mau makan pagi bisa, makan siang bisa, makan malam pun juga bisa, dinikmati semua ya Bu ya. Siap. Biasanya yang jadi favorit, yang dicari warga itu yang menu yang apa aja Bu? Ya, menu coto Makassar, sop konro, ada juga mie titik, nasi goreng merah. Kalau ikan-ikanan tadi itu ikan palomara, ulu juku, ada juga kambu pare. Itu jarang ada Kak di restoran Makassar, itu khasnya juga Makassar. Kambu paria ya Kambu Bu? paria, jadi pare isinya ikan suwir, terus pakai kelapa gongseng dan bumbu-bumbunya. Langsung pokoknya makin lapar, makin nanya menunya ada apa aja nih, makin penasaran tentunya. Makasih banyak ya Bu ya. Kita langsung aja menuju ke singgasana atau ke tempat makan kita ya. Tapi sebelumnya saya penasaran banget nih, ada yang dari tadi saya datang ngunyah aja ya, nggak berhenti awalnya sama-sama nih kayak saya, dibuka dengan hidangan yang manis atau si es pisang hijaunya. Tapi sekarang ada yang lagi santap berat mie titi. Kita langsung lihat nih ya, ada mie titinya. Wow, masih baru dimulai ya Kak ya makannya ya. Halo, boleh dikenalkan namanya siapa Kak? Namanya Tiffany. Tiffany, dari mana? Aku dari Pamulang. Dari Pamulang. Jauh-jauh ke sini alasannya apa sih Kak mau makan siangnya di sini? Karena mau nyobain makanan khas Makassar sih. Kalau di dekat sana juga nggak ada kan. Jadi pas aku nemuin di sini ada, langsung nyobain di sini. Langsung nyobain. Gimana rasanya mie titinya nih Kak? Enak sih ya Teh. Belum pernah juga gitu nyobain makanan yang rasanya kayak gini. Kan ada mie yang kering dicampur sama kuah supnya gitu. Jadinya ketagihan? Ya, ketagihan. Oke, terima kasih banyak ya Kak ya. Sambil sebelahnya nih ya, sebelah saya nih ada Kak siapa Kak? Boleh kenalan? Aku Aristi. Kak Aristi, asalnya dari? Dari Cibubur. Dari Cibubur. Ini juga sudah dikasih lihat, ini udah santap, sudah ada sih, tinggal sisa-sisanya aja nih es pisang hijaunya nih. Doyan, lapar apa gimana nih? Karena enak ya, jadi ketagihan terus untuk makan mie terus. Udah favorit juga sih. Favorit kalau kesini ya? Kalau kesini berarti udah beberapa kali dong atau gimana Kak? Udah sering juga Kak kesini. Jadi kalau siang memang makannya di sini untuk makan siang. Oke, alasannya apa sih kok jadinya cocok balik-balik lagi deh kesini? Karena rasanya kayak dengan rempah sih. Rempahnya terasa banget, terus ya otentik Makassar ya, walaupun kita bukan orang Makassar. Oke, ini berarti lagi nunggu juga ya biar sama-sama makan berat setelah ini ya. Terima kasih banyak ya kakak-kakak ya. Saya makin giler nih ngeliat ada mie titi di situ ya, tapi nggak perlu khawatir karena jeng bukan sulap, bukan sihir, langsung ada banyak sekali sajiannya di sini ya. Nambah lagi makan, nambah lagi tapi piring kosong ya Iqbal ya tentunya, biar saya bisa menikmati hidangan di makan siang kali ini. Nah, yang jadi menarik adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Emma atau pemilik dari kedai makan Daeng Carameng ini ya. Ada salah satu menu andalan yang jarang banget ada. Nah, ini dia saya tunjukin langsung ya ke Iqbal. Ini adalah pare atau paria ya, yang di dalamnya itu ada irisan kelapa tumbuk juga ada, sama ikan suwirnya. Yang juga sudah ada rempah-rempahnya ya, dimasukin ke dalam sini, kemudian juga disiram dengan kuahnya yang begitu makin ngiler deh ya. Yuk kita coba langsung nikmati ya. Coba pindahin dulu ke piring kosong. Nah, kalau orang Sulawesi Selatan aslinya ya,
jarang kayaknya ya makan pakai nasi tuh jarang ya Bu ya. Jadi bayangkan boleh milih nih, di sini juga ada burasnya atau juga ada ketupat. Nah, yang mana yang lebih Makassar banget tuh yang burasnya ya. Langsung nih ya kita ambil burasnya. Ih, masih anget, enak banget. Langsung. Ya, sulit ya, maaf. Kita buka dulu ya Iqbal ya. Sambil juga saya kasih lihat juga nih ke Iqbal, banyak sekali di meja ini yang disajikan begitu ya. Mantap. Ada tadi si konronya juga sudah tersaji bersama dengan hidangan lainnya. Nih juga cemilan, tapi cemilannya juga cukup mengenyangkan ya. Ini juga bahan dasarnya adalah pisang. Namanya apa Bu yang ini Bu? Sanggara Balanda. Sanggara Balanda. Wah, ini juga sudah pakai apa Bu namanya Bu? Karamel, di caramelize gitu ya. Jadi nanti setelah makan berat ini tentunya kita juga akan cobain yang tadi, si pisang tadi ya. Kita potong-potong dulu burasnya. Oke. Langsung ya, kita coba santap ya. Langsung. Isinya benar-benar padat, jadi begitu dipotong langsung mopro keluar semua nih ya. Langsung coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Wangi. Biasanya saya nggak begitu suka pare begitu ya. Tapi ketika diolah di sini ada kombinasi rasa yang begitu pas gitu ya. Padu padannya nggak cuman ada rasa pahit dari si parenya, tapi karena juga sudah ada padu padan yang pas dengan rempah-rempah, kemudian juga sudah ada tambahan isiannya. Si ikannya ini pun juga rasanya gurih, enak, nikmat, pas banget. Karena si kambu paria. Kambu itu artinya isi. Nah, paria itu pare. Jadi parenya diisi begitu ya. Ini udah, yang versi ikannya udah, kita coba yang si konronya. Waduh. Langsung nih, gimana ya nih? Tuh. Waduh. Langsung saja ya, kita ambil yang pakai langsung. Kita langsung hap aja kalian ya. Lepas sekali ini. Emang paling nikmat nih kalau makan kayak gini, ditambah juga pakai perasan jeruk nipis ya, biar makin berasa seperti orang Sulawesi aslinya. Pasti akan kurang nih kalau nggak pakai perasan jeruk nipisnya. Sama ada sambal juga ya. Ini dia sambalnya, kita langsung dituangkan saja ya. Nih, secukupnya. Oke, langsung kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau sop konronya ini harganya di Rp45.000, tapi bener-bener penuh banget segini, jadi bisa bareng-bareng juga sih ya. Bisa untuk 2-3 orang juga, mungkin sambil juga pesan yang lainnya ya. Cuman itu, Iqbal, di sini juga sudah ada nih hidangan lainnya yang tadi saya makan sebelum mulai live report. Sama juga ini, namanya apa Bu? Barongkok. Nah, barongkok ini sebelumnya sudah di mana Bu ya guntingnya tadi ya? Kok hilang ya? Ini juga sudah disiapkan. Langsung ya kita kasih lihat di sini. Tuh, ini juga dari pisang ya Bu ya. Pisangnya sudah diolah menjadi seperti puding. Nah, dinikmati setelah dikukus. Ditunggu dulu sampai rasanya dingin. Bisa
dinikmati jadi hidangan pencuci mulut setelah makan yang enak-enak dan berat-berat mengenyangkan ini. Enak banget, semuanya suka. Bener-bener nggak perlu ngeluarin kocek banyak-banyak buat traveling ke Sulawesi Selatan. Ternyata di Depok, Jawa Barat pun juga ada. Jadi kira-kira nih mau yang mana? Iqbal dan pemirsa udah pasti lapar banget, silakan coba cicip makan siang yang ada di Depok tapi menunya khas Makassar. Kami tunggu ya. Baiklah Ara, memang luar biasa sekali ya. Tentunya ini kita membuat lapar nih semua, satu studio juga bikin lapar. Tapi memang ya kalau misalnya kita melihat itu ada berbagai macam menunya. Tentunya kalau misalnya nggak habis bisa dibungkus lah buat kami ya, jangan lupa. Dan ajak juga saya ke sana karena tadi saya sempat ada tulisan Jumat Berkah gratis. Nah, itu yang ditunggu-tunggu juga. Ara, terima kasih ya sudah mengajak kami icip-icip makanan Makassar. Ditunggu untuk icip